Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Herdi. Maaf kalau videonya rada-rada gimana gitu, barang lagi permulaan untuk berbagi informasi mengenai seputaran asam lambung, GERD, anxiety disorder yang selama ini saya derita bertahun-tahun, bulan-bulan, hari demi hari. Tidak ada kunjung ada perubahan, tapi dengan cara saya seperti ini bisa agak sedikit mengurangi rasa yang terasa di dalam badan kita, sensasinya jika kita bawa beraktivitas, jika kita bawa hiburan, itu akan sedikit terasa lebih nyaman, lebih rileks, lebih santai. Setelah saya sekarang ada berkeringat karena turun bukit, naik bukit, turun daki, naik daki, hanya untuk mencari kesenangan. Seperti saya sekarang ini lagi berada di dalam hutan. Rencana berburu, tapi malah bikin konten untuk berbagi inspirasi sama kawan-kawan. Agar para penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak merasa sendirian, tidak merasa tertekan. Bukan cuma kalian saja yang menderita mengalami penyakit ini, tapi masih banyak yang di luar yang mengalami. Jadi jangan merasa itu cuman kita sendiri yang menderita, cuman kita sendiri yang tersiksa. Itu masih banyak kawan-kawan yang di luar sana yang menderita hal yang sama seperti kita, malah ada yang lebih parah lagi dari kita. Keluar masuk rumah sakit, masuk IGD, masuk ICU, datang ke rumah sakit reda karena sensasi tegangan pikirannya itu tenang karena udah berada di rumah sakit, karena udah merasa nyaman gitu. Kayak ada suara binatang datang nih, karena kita lagi sambil ngintai kijang, kita bikin tutorial untuk menginspirasi kita bersama. Tuh kayak ada yang datang. Stop tuh. Kayak seperti ada suara yang datang. Agak pelankan sedikit dulu suara nih. Takutnya binatang buruan. Kayak jejak kaki kijang, teman-teman. Maaf kalau kita sambil menyambil ini bikin konten video nih. Masalahnya kita sambil cari hiburan. Agar kita selalu terasa nyaman, terasa tenang, tentram, biar sensasi itu tidak terlalu mencekam. Sambil kita panggil dia. Ini saya bawa alat kayak gini nih, buat manggil suara kijang. Siapa tahu dia benaran datang. Tadi ada jejak kakinya, kawan-kawan. Ada suara kakinya. Ini lagi musim kemarau, jadi kedengaran
jejak kaki dari jauh itu kedengaran. Makanya kalau kita kijang ngintai rusa itu agak enak, dengarnya dari jauh udah kedengaran. Kita bikin konten sambil cari rezeki, siapa tahu ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua, agar kita merasa terhibur. Orang yang menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu harus sering menghibur diri, jangan terlalu berdiam diri di rumah. Harus banyak cari hiburan, jalan-jalan, biarpun hanya sebentar dalam sehari. Hari demi hari akan terasa lebih nyaman badan kita. Jika keluar semangat keringat terus, semangat kita pun timbul. Kaki yang dingin, telapak tangan yang dingin, badan yang meriang itu bisa sedikit demi sedikit berkurang jika kita sering beraktivitas. Seperti saya sekarang ini bukan cari binatang, bikin konten. Tahunya orang dari rumah kita bawa senapang. Tapi enggak apa-apa, yang penting kita happy. Untuk sekedar menghibur diri. Tuh, hutan yang saya masuki sekarang ini kebun karet, kawan-kawan. Di sini ada bekas kaki kijang. Kita panggil-panggil, mudah-mudahan dia mau datang. Aktivitas kayak gini kita tiap hari, nggak terasa penyakit yang kita derita itu semakin hari semakin berkurang. Jangan terlalu tertekan, berdiam diri di rumah, meratapi terus tuh kayak gini. Harus bisa saya bikin ayunan dalam hutan biar enak. Walaupun tidak dapat apa-apa, kita yang penting dapat hiburan. Maaf kawan-kawan jika kita sambil menyambil ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memotivasi kita semua. Saya sudah lama menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu udah 3 tahun lebih. Dari tahun 2002, 2003, 2004, 2001 akhir saya mengalami penderitaan itu waktu saya masih bekerja di perusahaan sawit di salah satu PT di Kalimantan Barat, letaknya di Sambas, daerah Cagoy Babang. Itu saya bekerja sambil menderita. Habis bekerja saya harus meratapi betapa menyeramkannya sensasi asam lambung yang saya derita bertahun-tahun, berbulan-bulan, tidak ada perubahan. Ujung-ujungnya bekerja pun berhenti karena sudah tidak sanggup lagi. Tiap kali gajian itu cuma untuk berobat, pengen cari obat karena sensasinya ndak ada perubahan sama sekali.
perasaan enggak enak, rasa mau mati, rasa mau pingsan, perut panas, dada panas, punggung nyeri, kaki dingin, tangan dingin, berjalan di lantai itu kayak tidak napak kawan-kawan. Injak tanah itu rasa ndak ada rasa melayang gitu. Itu karena pikiran kita yang sedang kacau. Sebenarnya itu sensasinya menjadi berpengaruh ke dalam badan kita, ke dalam fisik kita, padahal psikis kita juga kena. Semua badan kita terasa tidak nyaman, tidak enak. Seperti saya sekarang ini berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Dari rumah sakit kita datang ke rumah sakit rasa enakan, rasa mendingan, pulang ke rumah kambuh lagi, timbul lagi rasa ndak enak, rasa was-was, rasa cemas, gelisah, perasaan ndak menentu. Kita sambil intai-intai kejam, sambil bikin konten untuk aspirasi kita bersama, siapa tahu bisa membantu teman-teman. Jangan, ini mungkin saya bisa lebih semangat, bisa lebih banyak lagi untuk memotivasi kawan-kawan di kemudian harinya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya sebanyak-banyaknya agar kita terus berkembang channel kita, untuk menginspirasi kita, untuk membantu kita satu sama lain. Bagi sesama penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dulu juga saya pernah sampai diarahkan ke psikiater karena perkembangan kesehatan, dibawa ke spesialis penyakit dalam, tidak ada, cuma diagnosa GERD, asam lambung, gastritis. Tapi perasaan itu tidak nyaman, pandangan tidak perasaan merasa tidak nyata, rasa tidak hidup. Datang ke psikiater, saya dikasih arahan, oh bapak ini katanya harus lebih semangat lagi, harus bisa lagi mencari kesenangan biar tidak terlalu tertekan, biar tidak terlalu terbebani. Kalau obat-obatan itu katanya cuma bisa untuk meredakan, tapi yang mengobati itu adalah jiwa kita sendiri, badan kita sendiri, tekad kita sendiri. Saya sempat juga dikasih obat psikiater kawan-kawan. Itu ada juga efeknya di badan kita untuk meringankan pikiran kita agar agak lebih rileks, lebih nyaman. Tapi tidak selamanya harus kita konsumsi obat itu, karena ada juga ketentuan-ketentuannya, ada juga batas-batasannya. Tidak mungkin selamanya kita konsumsi obat psikiater, walaupun kita sekali minumnya agak ada nyaman, tapi itu bermasalah di kemudian hari. Di kemudian hari itu lebih berbahaya lagi, karena berkepanjangan dia nantinya.
kita orang penderita asam lambung ini dikatakan normal, dikatakan sakit ya sakit, perasaan kita yang sakit, badan kita ndak enak. Itu sebenarnya penyakitnya itu cuman kisaran 30-40% yang kita derita dari fisik, yang dari psikis, yang dari pikiran, yang dari perasaan kita yang lebih besar. Hal kecil kita besar-besarkan, terasa agak aneh sedikit di badan, kita udah cemas, gelisah, was-was, padahal itu hal biasa sebenarnya. Cuman karena kita psikis kita sedang terganggu, mental kita sedang tergoncang oleh karena sensasi penyakit yang kita derita tidak ada kunjung perubahan. Tapi harus semangat. Semangat itulah yang bisa membantu kita untuk segera pulih dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jangan lupa juga untuk berdoa, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu ikhlas, tabah, sadar, dan sabar untuk menghadapi segala ujian. Penyakit yang kita alami itu kita anggap sebagai ujian, kita anggap sebagai cobaan untuk mengasah mental kita, mengasah dedikasi diri kita agar bisa lebih matang lagi, lebih mantap lagi. Jadi kita para penderita asam lambung itu jika sudah sembuh pasti akan berubah jiwa, raga, fisik, psikis, mental. Kita harus bisa mengontrol, kita harus bisa mendedikasikan diri, memilah rasa, membedakan rasa sakit dari fisik, rasa sakit dari psikis. Kecemasan yang kita derita itu sangat besar manfaat resikonya bagi kita penderita asam lambung itu. Sedikit aja kita merasakan hal yang aneh di dalam badan, resikonya kita panik, cemas, gelisah, was-was. Ujung-ujung kita semakin tertekan, semakin rasa itu semakin mencekam, semakin kita rasakan semakin menekan, semakin mencekam. Itulah yang harus kita bedakan, yang harus kita tanggulangi. Itu adalah perasaan kita, jiwa kita, mental